Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbah Tani Hortikultura, channel informasi dan edukasi pertanian. Apa kabar hari ini lur? Semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat, dan semoga dulur-dulur Mbah Tani tetap mendapatkan limpahan rezeki yang banyak. Dan jangan lupa lur, awali pagimu dengan madang, karena madang itu penting ya lur. Oke lur, kali ini Mbah Tani sedang berada di lokasi cabai keriting yang 10 hari yang lalu ini terserang serangan hama ulat yang sangat luar biasa. Tanaman cabai Mbah Tani ini cabainya kemarin banyak yang terserang ulat dan akhirnya busuk. Bahkan bukan tanaman cabai Mbah Tani saja, tapi hampir semua tanaman hortikultura di daerah Mbah Tani ini kemarin terserang ulat yang sangat luar biasa dahsyatnya ya lur. Kemarin bahkan di obat menggunakan insektisida yang mengandung bahan metomil atau imamectin, bahkan yang paling tinggi itu Mbah Tani menggunakan bahan yang mengandung chlorphenapir, tapi ulatnya tetap masih ada. Baru pertama kali ini selama Mbah Tani menanam cabai itu mengendalikan ulat itu sangat susah. Mungkin di daerah dulur-dulur pernah mengalami yang Mbah Tani alami sekarang, mungkin bisa berbagi pengalamannya lur di kolom komentar ya lur. Seperti yang kita ketahui, hama ulat ini merupakan hama yang sangat merugikan bagi petani ya lur, khususnya petani cabai, karena cabai yang sudah berbuah malah termakan ulat dan harusnya sudah panen tapi malah harus menunggu lagi. Bahkan kalau hama ulat ini tidak ditangani itu bisa gagal panen ya lur. Jadi para petani tetap waspada dengan hama ulat ini. Nah kemarin Mbah Tani berkonsultasi ke BPP karena Mbah Tani itu sangat pusing mengatasi ulat ya lur. Dan akhirnya dari BPP menganjurkan untuk menggunakan bioinsektisida saja, karena mungkin hama ulatnya sudah kebal karena sudah disemprot menggunakan insektisida dengan dosis yang mungkin lebih dari anjuran, atau mungkin ini hama ulat baru jadi bahan aktif untuk mengatasi ulat tersebut itu belum ada. Dan akhirnya dari Badan Pertanian itu menganjurkan menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis. Ini kata-katanya sangat susah ya lur buat dipahami atau buat diomongin di bahasa Indonesia kita ini. Setelah tahu adanya bioinsektisida tersebut, Mbah Tani langsung cari di toko pertanian obat yang mengandung bakteri Bacillus thuringiensis, tapi di toko pertanian Mbah Tani itu belum tersedia. Dan akhirnya Mbah Tani cari di toko online dan Mbah Tani menemukan Turek. Turek ini kandungannya adalah bakteri Bacillus thuringiensis. Dan Mbah Tani langsung aplikasikan penyemprotan pada cabai. Kemarin takarannya itu 1 sendok makan per tangki 16 liter. Dan yang perlu diperhatikan, karena ini sifatnya bio atau hidup, maka tangki penyemprotan itu harus benar-benar bersih dari insektisida kimia atau pestisida kimia lainnya ya lur. 1 hari setelah penyemprotan ternyata ulat masih utuh, masih banyak di tanaman cabai Mbah Tani. Mbah Tani masih pusing kenapa sudah disemprot tapi ulat masih banyak. Dan di hari kedua Mbah Tani amati lagi, ulat tetap masih banyak tapi kulit ulatnya sudah agak kehitaman. Jadi Mbah Tani mulai berpikir, oh ini berarti karena bio jadi tidak langsung terlihat reaksinya, jadi butuh waktu. Dan di hari ketiga dan keempat Mbah Tani amati lagi, ulat sudah 90% berkurang. Ada beberapa ulat yang masih hidup tapi aktivitas sudah berkurang. Buah cabenya sudah tidak ada yang termakan ulat lagi. Tapi ulat tetap masih kelihatan, kurang lebih ya 10%-an lah dari total sebelumnya. Itulah pengalaman Mbah Tani dalam mengatasi ulat yang serangannya sangat luar biasa selama Mbah Tani menanam cabai ya lur.
Dan pesan Mbah Tani untuk dulur-dulur semua, gunakan pestisida atau insektisida itu sesuai anjuran yang dianjurkan ya lur, agar hama tidak kebal dan tidak mengalami apa yang Mbah Tani sekarang alami ya lur. Dan alhamdulillah sekarang Mbah Tani sudah lega karena hama ulatnya sudah tidak ada dan pucuk tanaman masih berkembang, bunga pun masih kelihatan, dan mudah-mudahan kedepannya bisa panen sampai akhir, tidak ada serangan ulat yang kayak gini lagi, dan mudah-mudahan harga cabai bisa terus naik agar petani cabai bisa tersenyum lebar. Sekian video kali ini lur, semoga bermanfaat dan semoga petani-petani di Indonesia semakin sejahtera. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya lur, agar Mbah Tani lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Tetap semangat, jangan malu jadi petani, dan yang paling penting jangan lupa madang ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.